Kayak Masa dulu Hah? kamarnya Datuk tuh full kaligrafi dah. Full tembok, mungkin orang ngomongnya masang wallpaper. Kalau dia full kaligrafi, tulisan Arab tapi berbentuk ular. Turun temurun lah ya. Iya, dari yang Balut ikut ke ya dari Datuk. yang yang ya sampai benar. sekarang. Yang sampai sekarang Yang sampai ikut sekarang ke saya nih. Yang rambut putih sama buaya nih. Nangis pingin disusui lah. Masa masih bayi. Iya iya, oke. Masih kecil lah gitu kan, masih balita. Dari situ dah terus rambutnya dia tuh kayak numpang di sini. Terus minum. Apa tuh isinya? Anu. Mana Mas? Kemarin terakhir lu sampai ini Mas, sampai yang ada tulisan masukin ya, naga. cuman ada yang kepotong juga di sana tuh. Apa yang belum Mas ceritain itu apa? Yang dari apa namanya kan keluar apa tulisan naga Ya, tapi tulisannya sama. Al-Quran gitu ya, tulisan sama apa? Kalau dibilang aura biru tuh dia kayak berbentuk berlian tuh. Siapa? Apanya? Anu nih benda nih Benda yang keluar itu ya dia dua macam yang dimasukin. apa? Oke. Yang pertama itu apa? Yang pertama kan naga itu. Yang kedua yang kayak berlian tuh biru itu. Oh, berlian berarti? Berlian. Dibilang berlian enggak juga sih, bentuknya aja. Oh, kayak logo yang gini tuh ya? Ya Itu masuk. terus makanya kalau yang pertama kali ngelihat dulu Amak sih, Amak di KLU. Amak ini siapa? Ada ketua adat di. Oh, berarti setelah Masnya mimpi itu kan mimpi nih, masuk tapi udah benda-benda itu masuk ke dalam Masnya cuman kan bangun. waktu itu kan nggak tahu itu apa. Oke. Cuman kan yang tahu mungkin orang-orang yang bisa nembusin, bisa ngelihat gitu. Oke. Setelah itu main ke Lombok Utara. Main-main lah ke KLU. Terus Kaget Amak. Terus sejak kapan itu aura biru tuh? Nah, nggak tahu Mak. aura biru katanya. Ya. Berarti dia Amak ini melihat kamu tuh biru, warnanya bercahaya, warna biru Ya, gitu. kayaknya gitu. Saya juga kan nggak paham, Iya, karena kita kan nggak bisa kita ngelihat tuh. Iya sih. Orang lain yang bisa melihat. Iya. Terus Cuman kan, iya karena saya nggak tahu ya udahlah. Saya bodoh amat kan jadinya. bodo amat. Cuman Terus, Amak nggak ada pernah ngomong apa kata gitu. Cuman ditanya itu aja. Cuman pas ada ngobrol-ngobrol itu sempat dia masuk sebentar Amak kan. Keluar dan lagi. Masuk Ke rumahnya kan. Oh, masuk Saya rumahnya. duduk di berunggak depan Masuk rumahnya. ke rumahnya. Ya mungkin dia mau nyari ketua atau apa kan nggak paham juga. Keluar. Berat dia bilang. Berat kali ini. Baik-baik dah kamu jaga dia. Kursiwannya. Oh, berarti Amak bilang ini berat ini, baik-baik tolong dijaga gitu ya. Ya mungkin maksudnya dipergunakan secara baru atau gimana kan omongannya Amak ini juga. Yes. Berarti itu dari apa? Dari badannya Datuk keluar tuh Mas? Iya, dari badannya kan. Nah, mungkin Mas bisa ceritakan backgroundnya Datuk dulu kalau memang boleh. Datuk itu mungkin dari mana asalnya, terus besarnya seperti apa kehidupannya dulu sampai bisa mempunyai mungkin sesuatu yang spesial lah gitu kan ya. Mungkin dari awal mungkin diceritain Mas, mungkin kalau boleh ya.
backgroundnya Datuk itu seperti apa? Ya kalau setahu saya sih dari ceritanya Datuk yang cewek, saya kan biasanya Istrinya Datuk berarti? Ya, istrinya Datuk kan dia ajak teman saya tidur waktu masih kecil, sering diceritain. Kalau Datuk ini, ya memang kalau Balok yang asal Kalimantan tapi Datuk yang lahir sini. Baloknya Mas Abi ini dari Kalimantan. Ya. Tapi Datuk lahirnya di sini. Ya. Oh, berarti sudah merantau ya. Balok Ya. sudah merantau ke sini. Balok ini merantau. Dia awalnya kan kita flashback dikit ke Balok dah. Betul. Kenapa bisa merantau? Ya. Kenapa Dia bisa? kan dulu suka mancing. Oke. Balok nih bapaknya Datuk ya? Ya, suka mancing di Kapuas gitu kan. Sungai Kapuas. Oke. Suka mancing. Didatengin lah sama buaya kuning. Buaya kuning. Ya. Oke. Karena dia ya namanya disamperin buaya ya agak-agak sengap. Takut lah ya, takut. Agak-agak sengap. Cuman enggak jauh lah jaraknya dia duduk itu, tiba-tiba ada ranting ditancepin 2 keris di ranting itu. Yang nancepin siapa? Buaya. Bergerak buayanya itu menancapkan gitu apa gimana? Iya, ditancepin 2. Jadi ini ada ranting. Ya, Set. pohon lah. Oh ya pohon, Pohon. batang Ya, batang batang pohon pohon. ngambang. Set. Di batang itu ada 2 keris Ya. gini. Oh, oke. Disuruh bawa dah itu pergi ngerantau. Dibekelin gitu maksudnya. Ya. Terus Akhirnya pergilah ngerantau ke Jawa Timur dia lama dulu. oh pertama Jawa Timur. Nah, sempet lah apa dibilang banget di Jawa Timur tuh Wingit. Alas Purwo apa namanya Ya, kalau Jawa Timur Alas Purwo. ya, sana ada suka ada di pohon besar tuh juga ada suka apa ya namanya Bersemedi. Oh, semedi di Alas Purwo. habis dari sana baru dia ke Lombok. Itu sudah menikah apa masih bajang, masih muda apa gimana? Di Kalimantan dia udah nikah Balok Oh, ini. sudah menikah. Makanya banyak yang keluarga yang masih di Kalimantan akhirnya sampai sekarang. Tapi jarang pulang Mas ya? Maksudnya jarang udah jarang pulang ke Kalimantan. Jarang. Keluarga yang di sana suka kesini. Suka ke sini main ya. Terus setelah merantau ke Lombok, Merantau ke Lombok. lahirlah Datuk. Iya, nikah di sini lagi. Oh, nikah lagi di sini. Iya, Oh, berarti ibunya Datuk itu orang Lombok asli. orang Lombok asli. Nikah lagi, lahir Datuk, berarti Datuk besar di sini juga. Besar di sini juga. Oh, iya. Terus Nah, kalau ceritanya Datuk yang cewek sih, karena zaman dulu kan, jadinya Datuk ini besarnya di pondok, di Pancor dia besar. oh mondok ya. Datuk Di mondok Pancor, dulu. ya. Oke. Dia dah Datuk nih murid langsungnya Tuan Guru Pancor dulu. Mungkin salah satu murid pertamanya Ya. kayaknya ya. Kan ada mungkin grup-grupan gitu kan ya. Nah, Oh, Tuan Guru Pancor ya terkenal itu. Terus setelah ya mungkin udah berkeluarga ada Datuk sini, mungkin juga ndak asing juga orang-orang yang suka nyari dia tuh kayak ada Tuan Guru Tretetet. oke. Mungkin Nyari itu banyak dalam yang artian no? temenan modelnya kan. Temenan. Nyari suka datang ke rumahnya Datuk kan. Main. Iya, datang main. Oke. Terus Ya mungkin waktu itu bapak saya juga masih muda atau apa, suka dia kayak bahasa kita sekarang suka ngeboyin, oh, suka ngeboyin Tuan Guru Tretetet. ngeboyin itu kayak Remehin. ya kalau ngeremehin sih dibilang Enggak, ini ya. kayak- ngebecandain lah. ngebecandain ya. Dia orang serius, dia ngebecandain gitu ya. Suka ngebecandain. Oke. Terus Dulu
diludah lah bapak tadi sama anggur tretetet, Diludah. diludah. Oke. Tapi sambil dia ngomong, apa-apa kamu ngomong, dia bakal kejadian. Saya sampai sekarang, saya paling takut sama omongan bapak. Oh, jadi kayak dikasih Tua itu. petua, kayak dikasih sumpah lah gitu ya. Kayak dikutuk lah istilahnya dulu. Kamu apa-apa kamu ngomong, apapun yang kamu keluar dari mulut itu bakalan kejadian gitu modelnya ya. Oke. Soalnya Kamu masih pernah kecil. ada, Bapaknya masih kecil waktu itu. Iya. Oke, terus Soalnya saya juga pernah kejadian sih kayak gitu waktu SMA. pernah ada buktinya berarti omongan Ya. bapak nih. Oke. Mau keluar kan maghrib, bapak bilang nggak usah keluar, kebakar nanti motor tuh. Udah bilang. Nggak bisa dengerin kan, tetap saya keluar. Masih kamu ndak gubres. Beneran, tiba-tiba kebakar depan masjid. Kebakar, literally kebakar. Kebakar. Konslet gitu kali ya. Dibilang konslet, enggak, tiba-tiba kebakar. Ngeri berarti. Kayak lidah pahit gitu ya. Bisa jadi, mungkin dari apa namanya? Adik saya juga paling takut sama omongan bapak. Terus sampai sekarang berarti Mas ya? Iya. Sampai sekarang itu cuman bapak mungkin lebih berhati-hati mungkin ya kalau ngomongnya. Dalam artian takutnya nanti kesannya itu cuman bercanda malah jadi beneran gitu ya. Iya, soalnya Datuk juga kayak gitu. Makanya kalau kita mau flashback Mas Datuk itu juga dia kan tumbuh sampai ya namanya zaman Dulu zaman orang perang lah, bisa dibilang zaman orang perang Datuk. sekitar tahun berapa itu Mas? Ingat nggak Mas? Kalau ceritanya Datuk sih, orang dia masih kecil aja pergi sekolah, orang masih perang dunia. Sebelum 45 berarti ya? Iya, Oh, sebelum 45 berarti. orang masih perang, masih ada Jepang banyak. Iya. Terus berarti setelah Datuk mondok, dia SD berarti SD SMP di sana ya? Iya, Sampai SMA. sampai selesai sudah Sampai selesai. dipancor. Oke. Berarti terus setelah itu Datuk bagaimana bisa mendapatkan yang kemasnya sekarang ini gitu loh Mas? Itu intinya. Bagaimana dia mendapatkan itu? Kalau Mas kan udah ceritain tadi. Dapatkan dari mimpi pas Datuk udah mau gini. Nah, kalau misalnya Datuk flashback ke zaman dulu tuh sejak kapan beliau bisa merasakan itu? Sadar punya begitu gitu loh. Kalau Datuk, dia kan awalnya lebih ke belajar dulu deh. Oh, Belajar. ilmu ini ya, kebatinan mungkin Iya, ya, lebih ke belajar. amalan-amalan kayak gitu mungkin ya. Belajar dan cuman dia yang diajarin sama Baluk juga, enggak ada yang lain diajarin. Datuk saudara berapa? Berapa ya? Berlima. Datuk nomor berapa? Pertama. Paling besar. Iya. Oh, berarti di antara semua saudara-saudaranya itu Mbak Baluk mengajarkan ke Datuk aja. Ya, cuman Datuk aja. Enggak ada yang lain diajarin sama Baluk itu makanya. Mungkin kan bisa merasakan mana yang bisa benar-benar Ya. mengamalkan. Karena kan mungkin dengan dengan kemampuan seperti itu kan besar, tanggung jawab juga besar Mas. Iya, mungkin juga Baluk kan udah yang kayak gitu tuh biasanya memang udah tahu duluan kan bakalan kemana. Anak-anaknya ke siapa nih yang bakal dikasih gitu kan. Oh, berarti memang diturunkan langsung juga Mas ya? Iya, memang Datuk dapatnya dari Baluk langsung. Kayak Masa dulu Hah? kamarnya Datuk tuh full kaligrafi dah. Full tembok, mungkin orang ngomongnya masang wallpaper. Kalau dia full kaligrafi, tulisan Arab tapi berbentuk ular semua. Iya. Apa-apa yang dibuat pasti bentuk ular. Misalnya tulisan Arab nih, Iya. tapi bentuknya ular gitu. Iya. Ada kepalanya gitu ya. Tapi berbentuk kaligrafi. Pokoknya semua lebih identik ke ular dulu. Ular ya. Semua apa-apa ular. Iya. Dan ular yang masih saya ingat juga, tembok itu masih dah sampai sekarang kamar itu. Di rumah Iya. Rumah Datuk tuh masih. masih dengan kaligrafinya. Masih.
Tapi belum ada yang tidur. Nggak ada yang berani nambah. Masnya juga nggak berani. Kalau saya biasa aja ke sana. Iya, biasa. Kadang Kan setiduran. Biasa aja sih di sana. Turun ke bawah berarti di tempat mesin itu kan. Enggak. Mana lagi? Ada deh berhadapan rumah Datuk ini sama rumah dia. Beda bangunan. Beda bangunan. Beda bangun. Iya. Apa yang paling ini Mas, misalnya nih kalau kita juga sama penonton kan kadang kepo nih, apa sih yang misalnya yang menjaga, yang maksudnya yang apa kayak apa ya bahasanya, bentuknya gitu loh, bentuknya yang menjaga itu, yang ngikut gitu, Yang misalnya ikut yang ada misalnya kalau Masnya kan bilang kemarin tuh kayak apa, naga kayak gitu-gitu tuh, apa dia yang turun temurun lah ya dari yang Baluk ikut ke ya dari Datuk. yang yang ya sampai bener. sekarang Yang sampai sekarang yang sampai ikut, sekarang ke saya nih Hmm. yang rambut putih sama buaya nih. Rambut putihnya apa? Sosoknya seperti Sosok. manusia, maksudnya Sosok perempuan rambut putih. rambut putih. Boleh divisualisasikan Mas nanti Mas? Nanti bisa Bisa, ya? makanya nah saya kan udah saya cerita di part sebelumnya, Nah, saya kecilnya di rumah Datuk. Nah kadang yang ini yang sosok rambut putih nih pernah mewujudin dirinya jadi Datuk waktu saya nangis pingin disusui lah karena saya masih bayi. Iya, oke. Masih kecil lah gitu kan, masih balita. Dari situ dah terus rambutnya dia tuh kayak numpang di sini. Oh, Oh, mohon maaf ini mending sih. Soalnya guys, dia ada sedikit rambut putih Iya, di sininya guys, gitu. Saya baru tahu kalau emang Itulah asal usulnya yang di sini tuh. Iya. Kan selalu ikut itu. mohon maaf nih Mas. Ada fungsinya enggak atau efeknya enggak rambut putih itu? Kalau efek enggak ada sih. Oh, enggak ada ya. Iya, cuman kayak ibaratnya tersinkron lah apa-apa sama dia tuh jadinya. ngambung gitu ya, connect Iya. ya. Karena ibaratnya kan anggota badannya dia di sini. Berarti dia kayak pernah nggak Mas misalnya si sosok yang rambut putih ini dia kayak gimana dia modelnya, misalnya kalau ada bahaya dia langsung mengingatkan, atau misalnya ada sesuatu yang aneh dia langsung yang gini gitu. Dia ya, kalau dia tetap sih itu malahan jauh-jauh hari. Oh iya Jauh-jauh hari. Enggak yang misalnya sekarang kejadian baru ngomong. baru ngomong. Oh, enggak. Berarti udah beberapa hari, Iya. berapa minggu gitu ya. Nah, bakalan ada ini dia udah ngasih tahu. Tapi itu benar terjadi Mas, benar terjadi ya, akurat ya. Ya akurat. 9 ya bisa dibilang 99 lah. Oh. Jadi dia yang memberikan vision gitu ya, Ya. kayak yang gambaran ini akan terjadi misalnya. Tapi misalnya kalau yang kayak gitu Mas, ini kan sebenarnya contoh nih, misalnya ada bakalan gini nih, begini, terus Masnya bisa punya kemampuan untuk menghalaunya apa segala macam, itu sebenarnya melawan ketentuan apa enggak sih Mas, kayak gitu tuh. Ketentuan di mana maksudnya? Misalnya yang sudah terjadi itu emang harus terjadi gitu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Iya, karena kadang kalau emang terjadi tapi banyak makan korban, ya kenapa kita enggak nyelamatin korban? Oh ya, isi misalnya di kejadian itu akan memakan banyak korban. Kita Masnya terutama bisa mencegah itu tapi dengan sedikit korban. Iya. Jauh lebih sedikit. Meminimalisir lah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Iya. harus memang ada yang begitu untuk menyelamatkan yang banyak ini. Oke. Itu Soalnya- Mas terpanggil enggak Apa? untuk melakukan hal itu? Kan bisa bodo amat. Awalnya sih begitu dulu awalnya. Awal begitu bodo amat, tak mau Iya, tahu lah ya. nggak mau tahu kan. Cuman balik lagi saya kembali ke pesannya Datuk.
Apa pesannya Mas? Suruh jaga adik juga, keluarga, tapi selama kamu bisa membantu orang, bantulah dengan apa yang saya kasih. Oh, jadinya Datuk ini berpesan beliau itu mau Masnya mengamalkan apa ya kemampuannya lah ya, Ya, untuk bermanfaat untuk orang banyak lah gitu, dan tentunya untuk kebaikan sih pasti ya, bukan untuk yang jelek-jelek, untuk menjahili orang kayak gitu-gitu. Terus satu lagi ada buaya Mas, buaya buaya bukan yang kuning. buaya kuning itu, kuning Buaya apa putih? kuning. Buaya kuning. Kuning itu? Iya, makanya keris itu dulu pernah Datuk nih, kita ceritain Datuk lagi. Ini, Itu Mas. ini mas, ini mas, ini dia, ini gimana? Pernah dia apa bahasanya Kak, sarung kerisnya itu, Oh, bajunya. Hmm? Bajunya. Baju? Ya, baju. sarungnya itu Oh ya, sarung kerisnya. pernah rusak kan, pergi ke buat di Sindu, ada tempat, nggak tahu sih sekarang masih apa enggak tempat buat sarung keris. Itu tukang buatnya udah pusing itu. Kenapa dia? Dibuatin pakai kayu yang paling kuat sudah, kayu jati, kayunya kebakar, Hitam gitu langsung. iya Gosong. langsung gosong. Kan ada dua keris-keris, yang mana tuh? Ada yang sekarang di pelangkiran itu, Oh, yang satunya diambil museum. museum. Ya, Iya, museum ini. ada Serius? Pak. Iya, diambil museum. Museum dia yang di Mata. kali itu. Iya. Dia masuk museum tuh deh. Ngapain kasih Mas? Nah, nggak tahu sih Datuk dulu. Oh, Nggak berarti ngerti saya yang ceritanya. dua itu banyak ya? banyak yang nggak paham ceritanya masalah keris itu. Kan di ranting itu ada dua kan? Iya. Salah satunya di museum berarti. Iya. Nah, itu berarti belum tahu ya kenapa Datuk. Mungkin Datuk ke Balok yang ngasih. Silakan. Nah, itu yang masih Belum tahu ya? belum tahu antara Balok apa Datuk yang ngasih. Oh, iya. Yang jelas satunya di museum. Berarti Yang satunya kenapa di diminta museum. sampai diminta museum Mas ya? Ada, pernah saya kasih lihat Dodi kalau nggak salah waktu itu yang di museum itu ada, dia bisa foto dia di museum. Sama, dia memang kembar. Kenapa? Pertanyaan saya penasaran kenapa dia sampai diminta museum. Itu kan berarti kan memang benar-benar Ada memang sesuatu. orang tahu itu loh, ada orang yang tahu bahwa itu memang spesial keris itu gitu loh. Itu mungkin peninggalan Majapahit. Iya. Majapahit punya, Oh, Majapahit punya. dan ada tokoh di Majapahit yang punya. Oh, begitu. Oh my god. Iya. Oh, seru banget sih. Berarti diafirmasi ya, tapi itu kerisnya boleh ditampilin? Nggak usah Mas ya? Nggak usah dah ya? Kalau yang di museum, karena saya ada punya fotonya, ya Kan bisa. untuk umum juga museum kan? Oh iya, untuk umum ya? Iya, Ya, hasil foto. Iya. Yang Kalau di kalau museum. boleh. boleh. Kalau boleh. Kalau yang di pelangkiran kan nanti tinggal Nggak kita. usah. Nah, Yang segini tuh kan? yang pendek itu, yang hitam sarung. ya yang no, Oh, yang yang kuning itu. Nah, itu dah balik lagi kita sekarang ke masalah sarung itu kan. Oh tadi. iya. Oh, iya. Yang berarti yang hitam di museum, Ya, yang kuning di rumah. yang kuning di rumah. Oke, terus Rusak sarungnya yang kuning itu. Pergilah Sindu kan tadi. Sampai pusing tukang buat sarung ini. buat sarung kerisnya. Nah, akhirnya udah ngelungsur, dia maturan kan, tukang buat nih. Baru dia kasih tahu Datuk. Ah, Ternyata memang dia memang sudah memang mintanya dia lah, mintanya dia untuk di harus pakai yang kuning. Jadinya dia harus pakai kayu kemuning tuh ibarat kayu kapas. anu lah ya, kayak nggak kuat lah gitu. Iya, Tapi begitu dibikin, awet sampai sekarang. kenapa-napa dia. Nggak kenapa-kenapa sampai sekarang. Aneh ya? kalau secara logika ya, kita kan udah hidup di zaman modern, logika itu kan nggak Iya. masuk akal sebenarnya. Iya. Tapi itu terjadi Mas. Sampai sekarang nggak rusak-rusak. Iya ya.
kuning berarti memang harus warna Memang harus kuning ya? kuning. Sampai buayanya juga kuning ya? Iya. Jadi kayak dibilang ikut-ikutan, enggak, kayak ngebatin gitu, jadinya lebih ke ornamen kuning tuh juga sekarang. Ornamen kuning apa maksudnya, yang kemana maksudnya? Saya suka warna kuning gitu. Dibilang suka enggak juga sih, cuman kayak barang-barang kayak pusaka atau apa, dia kebanyakan warna kuning juga ada di rumah. Oh, yang di rumah. Ah, Iya. Di luar itu boleh naik lagi. apa itu? Tanya terus pokoknya. Berarti pernah Udah ya, Wan? nolong Apa? atau ngobatin orang Dengan kemampuan dengan kemampuan. yang diberikan gitu. Misalnya kayak kena santet atau dan sebagainya. Dulunya sih pernah. Dibilang pernah ya banyak juga sih yang bisa bantu ngobatin. Dan alhamdulillahnya mereka sembuh baik-baik aja sampai sekarang. Cuman kalau untuk sekarang udah enggak lagi lah. Nggak lagi. Udah enggak lagi. Kecuali Memang yang dekat-dekat, orang-orang terdekat aja sih. Terus orang-orang Kalau dulu ada aja yang nyari orang-orang yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba datang ke rumah. kayak misalnya kayak buka praktek jadinya ya. Iya, Iya sih Mas, takutnya nanti kan ya masa juga punya kehidupan segala macam kan, yang di dunia sini kan memang harus seimbang ya, berjalan. Kalau masa ngurus-ngurusin itu terus kan dalam artian ya, mentok-mentok di situ aja jadinya, Iya. karena ujung-ujungnya tiap ngobatin orang ntar ribut sama yang mana ya Ngirimin. ribut sama yang ini. Perang. Ah, Kecuali mungkin ya masnya mungkin kan masnya lagi diam-diam, keluarga lagi diam-diam, teman-teman lagi diam-diam, diganggu ke segala macam. iya. Mungkin masnya bisa tidak terima kan ya, oh kamu ganggu orang-orang terdekat saya, kamu jangan macam-macam kayak gitu mungkin Ya, ya. kalau sekarang kan, kalau dulu masih lah bisa nerima orang mau minta diobatin. Kalau sekarang udah berhenti aja sebelah. Udah cukupin. Kan masnya anak festivalan nih musik. Oh asik. Nah. Oh iya, dia juga main musik. Nah, kadang Megang gue megang alat musik apa? drum sih. Wah, asik. Dulu sering main festivalan. Saya main-main progresif sama anak-anak ini. Boleh saya sebut studionya? Boleh studio saya. Sama anak-anak big dulu dia sering ngumpul di big nih. Jadi, Cuman pernah dulu ada kejadian konyol. Dibilang konyol ya konyol lah. apa tuh? Mungkin udah di masa-masa udah mau pensiun. Kisah-kisah Pensiun apa nih? pensiun bermusik lah. Bermusik. Sekitar tahun 2013 lah. Ah, Ada festival di Gerung. Karena ada salah satu peserta kadang personalnya yang bikin jengkel. Bukan grupnya, personal, ada satu personal. dia nyambelin lah. Ya, Apa memang udah ada masalah sebelumnya? memang ada masalah sebelumnya, Oke, kamu di sana. ketemu di sana. Oke. Jadi ya saya isengin aja sih jadinya. Masuk isengin apa? Pas dia manggung lah, nomor urutnya dia manggung. Ah. Setiap dia mau rap, saya matiin lampunya. Ulang lagi dari awal. Pas mau rap, matiin lagi. Lampu panggungnya. Iya, itu Kribo Kembar tuh saya suruh. Oke. Kalau yang nonton video-video kita pasti tahu ulahnya si Kribo Kembar itu punya yang sekarang di Nadia. Terus Sampai 5 kali udah. Setiap mau rap, mati lampu. ketek gitu mati. Iya. Jahil mas ya. Dulu. Sekarang boleh jahil mah. Kalau nggak disenggol. Ya. Kan pasti pernah juga mainnya di gedung-gedung tua. Nah, Ada nggak pernah ada gangguan mungkin? Pernah, tapi itu mungkin masih ada KONI lah. Belum ada Islamic Center. KNPI ya? Makanya di sana KNPI.
Koni. Oh iya, Sebelah Sanagung. Koni Sanagung. Pernah sih main sana? Terkenal ini kan angker di sana. Oh, apalagi yang di kamar mandinya. Apa isi itu. sana, Mas? Dia kan di sana, kalau nggak salah saya juga nggak paham, karena saya nggak pernah tahu kan asal usulnya. Cuman pernah ada saya tanya yang sosok di sana tuh, dulu dia bilang di sana tuh bekas semeng. Iya, dulu Kuburan. orang Karangmadain ke sana. Ini. Oh, kuburan orang ini ya. Bekas semeng. Orang Hindu. Dibangunlah Koni. Ya. Cuman kan yang bekas-bekas sebelumnya tuh masih netep di sana. Apa kayak energi-energi Iya. itu Mas ya, energi-energi yang Dan kebanyakan di sana tuh energinya negatif. negatif. Suka-suka ngejailin berarti ya. Ya. Kosong dikit, kesurupan. Tapi masa orang main itu kan nggak Main mungkin. drum, Main drum tiba-tiba kesurupan. Kamu keluar, bawa baju. Lagi boker tiba-tiba. Main drum tiba-tiba kesurupan. Main drum tiba-tiba buka celana terus kan. Wah, itu udah negatif sekali energinya di Koni. Kira karena apa itu Mas? Apakah dulu orang yang dikuburin di sana itu punya ilmu hitam? Mungkin dia pencuri atau bagaimana? Pendosa lah gitu. Pendosa lah. Yang bikin energinya kayak gitu tuh. Kita juga pendosa. Apa mungkin orang kan ada yang nyari-nyari kayak ilmu ke sana mungkin kan, atau nyari-nyari nomor togel. Ya bisa jadi sih yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang pemicunya energi negatif itu muncul, karena banyak juga kita ngelihat kan, contohnya lah orang ziarah ke makam tuan guru ini atau tidak ke makam tuan guru ini, ya kalau mungkin orang berpikiran syirik lah, tapi kalau kita mau ke sana nyari keilmuannya ya ndak syirik juga. Banyak mungkin yang masih pro kontra dibilang Iya. musyrik gitu ya. Syirik apa sih lagi bahasanya? Masa kuburan kita, Ya di kuburan cuman kita kan minta energinya yang di sana itu kan beda. gitu. Kan kalau menyerap hal-hal yang baik kan Nah, sebenarnya kan makanya banyak orang nggak paham sebenarnya kita ke sana tuh untuk mendoakan beliau. mendoakan ya. Ya siapa tahu keilmuan beliau tuh kita dapat kan. Iya. Iya. Iya sih, kayak apa namanya, karena mungkin kan sampai dia didoakan, sampai dia digini kan artinya beliau kan semasa hidupnya tuh orang yang baik lah gitu kan, Iya. bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin beranggapan kenapa dia di sana dia minta rogel apa mungkin dikira, padahal kan belum tentu kan. Iya. Minta apa misalnya kayak mendoakan terus ya semoga apa namanya ilmu-ilmu beliau semasa masih beliau hidup bisa Dan dapat lah Ya. sedikit gitu kan. makanya kalau yang kita balik lagi ke masalah Koni ini, dia dulunya itu bekas kubur, sebelum ada Seme malahan sudah ada kuburan massal. Kuburan massal. Iya. Oh ini Oh zaman G30 Iya. G30S lah gitu kan. Ada kuburan. Berarti pasca G30S berarti ini ya. Ya, Setelah G30S. namanya kan karena itu juga ya. banyak gejolak di banyak tempat kan juga. Iya benar. Seluruh Indonesia tuh Mas. Mungkin energi-energi yang jelek-jelek tuh masih bisa. Ya, itu yang karena dibilang jadinya kan mempengaruhi juga tempat itu, banyak yang arwah-arwah yang penasaran itu. Tapi kalau sampai sekarang masih nggak ada kayak gitu? Masih